Oke, ini kita lanjut ke cara marketing ya. Marketingnya ada dua untuk saat ini. Kenapa ada dua? Karena zamannya beda. Kalau dulu itu kan ada cuma offline aja ya, brosur aja ya. Nah, sekarang itu kita butuh dua, yaitu offline dan online. Nah, untuk offline atau brosur ya, itu menggunakan brosur hitam putih saja. Jadi ini contoh brosur yang kita pakai ini ya, hitam putih seperti ini. Kemudian paling tidak cetak sekitar 5 rem ya, 5 rem per bulan itu ini untuk bimbel yang sudah berjalan. Maksudnya bimbelnya itu udah rame, udah jalan, udah ya intinya bimbel udah jalan lah. Siswanya udah ada, intinya semuanya udah jalan itu sekitar 5 rem. Nah, untuk startup atau bimbel-bimbel awal sekitar 10 sampai 20 ya, 10 rem sampai 20 rem per bulannya. Per bulannya sekitar 10 sampai 20 untuk startup-nya. Kemudian cetak pakai printer biasa aja. Jadi tidak usah ke percetakan karena kalau ke percetakan itu mahal banget. Satu satu kertas aja itu kalau dipercetakan hitam putih A5 ya. A5 aja itu kenanya Rp750 loh. Satunya itu Rp750. Jadi untuk nyetak 2 rem dipercetakan itu butuh 1.500.000. Ini mahal banget. Jadi 1.500.000 dibuat untuk beli printer udah dapat satu. Jadi cetak rem dipercetakan 4 rem ya. Jadi cetak 4 rem dipercetakan itu kan butuh 3 juta. Nah, ini udah dapat printer sama kertasnya, udah selesai itu. Jadi mending cetak di sendiri aja pakai printer sendiri, printer Epson seri L ya, ada L120 itu murah, sekitar 1.400.000 itu udah bisa nyetak lebih dari 15.000. Kalau nanti lebih dari 15.000 tinggal kita reset, kita reset seperti itu. Itu lebih murah banyak banget. Kemudian atau Canon seri G ya, Canon yang seri baru ini G1020, G1010 atau G yang seri G lah. Itu saya coba awet banget juga. Cuma kalau Canon itu nanti butuh chip ya, ada chip yang harganya 30.000 itu tiap 15.000 atau 20.000 itu kita harus ganti chip. Intinya utek-utek aja nanti akan lebih murah jauh. Kemudian tidak usah pakai tinta yang mahal. Ada tinta yang harga 100 ml itu sekitar 12.000 tiga. Tinta dye ya, DYE. Pakai tinta DYE aja juga sudah cukup karena ini tidak digunakan untuk jangka panjang. Kecuali kalau mau digunakan jangka panjang untuk tahunan atau 2 tahunan kita pakai tinta yang mahal. Karena ini hanya untuk brosur pakai tinta murah aja nggak apa-apa gitu kan ya. Kemudian yang pasti cetak itu 30 lembar lalu berhenti sekitar 1 menit. Jadi tinggal cetak 30 lembar, kemudian berhenti. Cetak lagi 30 lembar. Jadi jangan nyetak langsung 100 gitu. Mati itu cartridge-nya. Jadi cartridge itu akan kepanasan. Nah, setelah kepanasan dia akan mengental itu loh. Tintanya itu mengental, kemudian keras. Nah, lubang-lubang di cartridge itu akan tertutup oleh tinta keras itu. Jadi intinya ya 30 lembar berhenti, 30 lembar berhenti. Seperti itu lebih aman banget. Kemudian selalu cek tinta. Jadi tinta jangan sampai kehabisan. Paling gampang itu kalau sudah setengah isi lagi, sudah setengah isi lagi. Udah. Tanknya itu maksudnya. Tanknya itu kalau udah setengah isi lagi itu paling aman. Saya udah ngurusi printer dari kuliah ya dulu ya. Saya bekerja di teknik bekerja di itu tukang reparasi dulu. Bekerja ikut orang tukang reparasi printer sama komputer gitu. Jadi untuk masalah printer udah lumayan pengalaman. Jadi sebenarnya printer itu mati, itu kenapa? Karena satu, tintanya kehabisan. Yang kedua, ngeprintnya kebanyakan tanpa henti. Itu langsung mati. Apapun mereknya sama aja. Mau Epson, mau Canon, mau HP, mau HP ya, mau HP sama aja. Jadi yang penting itu sebenarnya ngeprint 30 berhenti, ngeprint 30 berhenti itu paling aman. Dan akan jadi sangat awet sekali gitu ya.
Kemudian gunakan kertas B5 dan atau A5. Ini jadi lebih murah jauh ya. Untuk sekarang itu kertas A4 itu 50.000, B5 itu 32.000. Nah, untuk A5 itu bisa turun sampai 25.000 per remnya. Itu akan jadi murah banget untuk biaya cetak brosur ya. Untuk biaya cetak brosur itu jadi apa ya, menurunkan budgetnya lebih banyak banget karena sifatnya itu sebenarnya bukan eksistensi kan ya, ini sifatnya untuk eksistensi aja. Oh, itu bimbelnya masih jalan gitu. Kemudian untuk penyebarannya letakkan di teras rumah, jangan disebar di jalan. Ini yang harus, ini harus letakkan di teras rumah, jangan disebar. Jadi nyebar brosur itu nggak perlu harus habis satu rem satu hari, itu enggak. Jadi nggak ada target ya, nggak ada target jumlah lembar, tapi targetnya itu waktu aja, dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Misal berangkat jam 7 sampai jam 9, berarti 2 jam ya. 2 jam itu jalan kaki aja. Kalau pakai motor ya motornya ditinggal, kemudian kita jalan-jalan gitu. Atau motor dihentikan, kira-kira kita masih lihat itu motornya di mana gitu, kemudian kita jalan muter, kemudian nyalain lagi, muter. Intinya jalan kaki, jangan di atas motor lalu disebar. Itu akan apa ya? Cuma boros-borosin brosur aja, kita buang-buang duit model gitu. Karena untuk nyetaknya ya, nyetak brosur itu nggak murah juga, nggak murah juga. Kalau kita hitung-hitungan ya, pakai kertas B5 gitu ya. Satu remnya itu 38 ya. Ada yang 38, ada yang 32, ada yang 36. Kalau pakai Sidus, Sinar Dunia itu 38. Ini hasilnya itu kertasnya lebih keras gitu. Kayak kertasnya lebih bagus daripada yang lain. Jadi kalau mending pakai Sidu karena nggak nekuk-nekuk. Kemudian untuk biaya tinta itu 100 mili ya, 18.000. Kemudian biaya sebar 50.000 satu rem. Kemudian lain-lain untuk printer ya, anggap aja 10.000. Berarti dalam sekali nyebar butuh berapa ribu ini? Ini 60.000 ya, 60.000. Kemudian ini sama ini 56.000. Berarti dalam satu rem udah sama nyebar ya, udah ada 50.000-nya, itu butuh berapa? 116.000, anggap aja 120.000 rupiah. Jadi kalau untuk 5 rem per bulan itu butuh sekitar berapa? 600.000 rupiah. Khususkan dana ini untuk marketing pakai brosur. Jadi tetap aja harus keluar untuk minimal. Nah, kalau mau 10 rem berarti berapa? 1.200.000. Kalau mau 20 rem berarti 2.400.000 untuk biaya marketing brosurnya. Kemudian berikutnya, tidak perlu sebar brosur di sekolahan karena konsepnya kan yang pengen ke bimbel itu bukan siswanya tapi orang tuanya kan ya. Siswa yang nggak mau, ada yang ke udah sekolah udah lelah terus suruh ke bimbel gitu kan, biasanya pada nggak mau. Jadi mereka nggak tertarik dengan brosur untuk anak-anak itu sebenarnya. Jadi mending paling efektif ya ini di teras rumah saja, tidak perlu ke sekolahan, tidak perlu di bangjo, tidak perlu, enggak efektif. Karena apa? Kita harus efisien ini untuk yang 120.000 ini benar-benar efisien, tepat sasaran. Kalau enggak kita cuma buang-buang duit aja. Kemudian untuk online ya, e-banner di medsos bisa dalam bentuk e-banner maupun dalam bentuk video. Yang penting kita itu selalu upload sesuatu di medsos. Yang penting kita perlu upload sesuatu di medsos setiap hari. Tiap hari tetap harus upload apapun itu, tentang kegiatan bimbel, tentang harga, tentanglah seputar bimbel gitulah. Bisa tentang apa itu materi pelajaran, bisa tentang apa ya, intinya ada sebuah video atau banner yang di situ ada logo kita sama nomor HP, itu udah, itu aja intinya. Pasang banner atau video ya, video pendek tiap hari, harus tiap hari, iya harus tiap hari.
Kemudian pastikan Google Map aktif. Google Map-nya cek ya aktif atau tidak. Karena ini pemasukan dari Google Map itu hampir sama dengan yang offline ini. Sebar brosur 5 rem yang butuh 600.000 itu hampir sama dengan Google Map yang aktif ini. Karena kebanyakan sekarang udah pakai Google Map. Kemudian untuk medsos itu sebenarnya eksistensi saja. Kemudian berikutnya pelayanan yang baik. Nah, pelayanan yang baik itu kenapa masuk ke marketing? Iya, karena pelayanan yang bagus, pasca penjualan yang bagus, itu akan jadi reputasi ya. Nah, reputasi itu akan membuat orang klien kita atau konsumen kita itu cerita, oh di sana aja, oh di sana aja gitu. Kalau mau anak ke bimbel Akila aja gitu. Jadi marketing mulut ke mulut itu trusted 100%. Trusted 100% dan itu paling efektif sebenarnya. Nah, caranya gimana agar itu terjadi ya pelayanannya bagus gitu, pelayanannya bagus. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.